Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warga Mulia itu nak isi daftar hadirnya Oke, di Bu. udah berapa orang yang hadir? Ada. Hmm. Enggak ada minggu depan. Ini baru. Aku bantu. Mempersulit ya, lebih kamu citra. Nanti, Citra. Itu kan. Tapi pas aku gimana? Ya udah, Ya, kalian bilang kayak ini. Yang duduk di tengah itu Feby ya? Iya, Bu. Enggak. Feby. Terus sampingnya Feby, Selfie, Bu. iya namanya ya. Terus Citra ya. Feby sama Citra mirip ya? Mirip. Enggak mirip ya? Dari jauh. Kamu. Sekilas agak mirip ya. Iya, Assalamualaikum Bu Ella. Mirip ya Bu ya, bener ya? Iya, Dari jauh kita lihatnya sama loh. makanya agak suka kebalik gitu. Hmm. Yang Citra tuh yang mana ya? Ini Citra kemarin nggak hadir ya, Nak? Ya, Bu. Kemarin itu ada ujian apa ya? Oh, ada fisika. Ada apa lagi ya? Nanti tanya. Feby tolong nanti dikasih temennya ya, Nak. Nggak hadir. Bu Ella mau mulai dengan anak Marga Mulia. boleh, boleh. Mulai aja ya. Berapa? Ya. Assalamualaikum Citra duduk dulu, warahmatullahi Citra. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Sampurasun. Rampes. Rampes. Oke, di hari Selasa ini kemarin agak potong ya karena ada halangan sinyal. Kemarin, tapi udah lancar lagi ya. Ya, sepadan. Ya, jaringannya ya. Kemana ini baru 3 orang ini. eh yang lainnya sama cowok-cowoknya. Badru, hello Imam. Apa? Kemarin Ibu masih bahas tentang prosa ya. Ya. Seperti itu. Masih mengulang ya. Nanti minggu depan Ibu akan kasih pretestnya. Jadi sekarang kita mereview-review yang belum paham, yang dari materi Ibu berikan aja. Biar nanti pas pretest tuh bisa paham gitu untuk diisi jawabannya ya. Oke. Sambil nunggu Badru beberes naon Badru eta Farsi. Oke. Kemarin untuk prosa yang fiksi yang kemarin My Diary sudah ada yang menulis selesai My Diary ada ya. Kayaknya yang ngangguk-ngangguk itu selfie kayaknya udah ngerjain ya selfie. Coba selfie bacakan My Diary. My Diary. Ibu prosa teh apa itu salah satu ya. Diary itu My Diary itu termasuk prosa. Prosa itu memakai bahasa yang lugas. Jadi tidak tidak terikat, tidak kaku gitu bahasa-bahasanya. Oke, Feby. Selfie ya. Selfie. Oke, aku pengen denger deh dari selfie. Belum, kenapa belum?
Kenapa belum? Yang sudah siapa? Yang sudah mengerjakan. Feby jika namanya Belum. Feby. Kenapa belum? Kemarin ibu kasih waktu loh 5 menit. Itu pun cuma 5 menit doang. Tapi lebih lah, lebih dari 5 menit kemarin. Ya, kemarin lebih dari 5 menit. Nggak apa-apa, nggak selesai juga, tapi ada setengahnya kalian sudah tulis gitu. Kalian sudah tulis. Nggak apa-apa, setengahnya aja. Coba tadi selfie ya, setengahnya aja. Nggak apa-apa, belum selesai. Tapi dari situ bisa tahu gitu bahwa, oh ini tuh termasuk salah satu prosa juga ya. Oke, selfie mulai membaca. So, hari ini aku melihat foto lama saat aku sedang putus asa. Halo, halo. Ya, Agak dekat ke mic ya, agak dekat ke mic-nya. hari ini aku melihat foto lama saat aku sedang putus asa. Aku teringat kembali pada perasaan aku dan saat itu. Tapi aku juga ternyata bangga karena aku telah melewati saat sulit itu dan berhasil mengatasinya. Aku sadar bahwa aku telah tumbuh dan berkembang. Dan aku merasa lebih kuat untuk menghadapi apapun yang akan datang. Suaranya kurang jelas tadi, apa ya? Kecil kayak ketutup ya suaranya. Selfie, oke. Nanti di ini aja ya, di chat aja ke ibu. Jadi yang by diary tidak harus satu halaman ya ditulisnya, karena itu eh, bukan bukan suatu pokok yang harus diselesaikan dalam satu halaman. Oke, ada lagi siapa? Kaila? Kaila, Kaila datang nggak ya? Ada ya? Datang gitu, Iya, hadir. Kaila, iya kan? Bener Kaila ya. Kaila coba my diary-nya apa? Tapi suaranya harus jelas ya, soalnya tadi selfie juga kecil banget suaranya. Maksudnya bukan kecil banget, nggak terlalu jelas artikulasinya gitu. Oke, Kaila bacakan. Boleh di depan dibacanya biar deket mic. Nonton diary. Saya oke, iya. Mhm. Ibu. Ya, Belum. Ibu belum. oh belum selesai. Iya. Selesai, Bu. Setengahnya aja, nggak apa-apa. Jadi biar tahu aja. Bentar, Bu. Ya boleh. Mungkin sih. Ibu kirim ini ya, kirim nanti kirim sedikit cerpen. Iya, Bu. Iya, Bu. Nanti dibaca, pelan-pelan aja dibacanya ya. Bentar. Wow, that's okay. Oh, oh, udah sudah. Nah, kemarin sama sih kan. Itu kan ya. Tuh, kalian kok bi. Bisa dipelan. Kayak sama asli. Iya, udah dulu. Ini dengan Jen. Tuh, ambil obat ini.
Tapi teh Nggak Dila apa-apa ya, nggak apa-apa, nggak harus itu juga, nggak harus apa namanya, nggak harus semuanya juga, setengahnya juga bisa ya dibacain ya. ibu bentar lah jadi kan bentuk ciku Jangan. Ada satu cerpen yang ibu kirim di grup, ada? Ada Bu. Ada. Ya, eh sekarang ibu hanya memberikan materi silent reading. Jadi kalau biasanya kita read loud ya, baca keras. Sekarang ibu akan memberikan materi silent reading. Jadi tidak usah dibaca keras. Silakan baca di dalam hati masing-masing. Lalu kemudian dipahami isi isi cerpen ini ya. Ya, Iya. oke. Silahkan Ibu kasih waktu untuk silent readingnya. Badru dibaca ya yang Ibu kirim di grup ya. Ya, repeat. Bentarnya. Oke. eh boleh kalau misalkan gelap di dalam boleh di luar dibacanya di luar agak agak terang. Kalau misalkan gelap di kelas, Enggak terang di sini. ya terangnya. Boleh di silent reading. Tapi benar-benar kenapa harus silent reading? eh ini adalah kita belajar eh, memahami, belajar merenungi ya apa arti dari cerpen ini gitu ya, isi cerpen ini. Boleh dibaca dulu ya. Untuk yang tadi My Diary yang belum selesai, silakan selesaikan nanti di rumah aja. Ya, pikir. Tapi dipahami ya. Jadi gitu jadi aku semua dia lagi kepala dia paling untuk lebih hijau dan berapa hijau dan dia pada ujung-ujung saya bersama. Nanti kalau misalnya dia gangguan lagi chat saya ya. Ini nomor saya nih. Untuk SMK Jatisari baru masuk ya? Ya, Bu. Kemarin sama Bu Elan. Jaringannya. Yang Jatisari boleh dibuka PDF cerpen yang di grup ya? Ya. Dah ya, dibaca
dalam hati. Dibaca perlahan juga boleh, nggak apa-apa. Kalau misalkan tidak bisa dalam hati, pelan-pelan, agak renyem gitu ya. Tapi lebih baik di dalam hati ya, tanpa suara ya. Dibaca tanpa suara, kemudian dipahami isi cerpen itu. Sama ya, Ibu juga sedang membaca ya. Ada yang sudah baca? Selesai baca? Sudah Bu, setengahnya. Ada yang sudah baca? Badru sudah selesai. Belum selesai Bu. Katanya udah selesai. Nah, Bu, saya senang. Ya, benar. Yang Jatisari sudah ada yang selesai baca? Ibu kasih waktu 5 menit lagi. 5 menit. Yang sudah selesai. 5 menit lagi ya. Maksudnya buku ini dibaca. Udah baca nanti ibu. Oke, 5 menit lagi ya. Kita bahas. Ya. Oke, sudah selesai membaca silent reading. Kemarin di apa namanya? Di Marga Mulia kemarin ada pembahasan tentang prosa. Nah, bagaimana juga prosa fiksi ini bisa dipahami, yaitu bisa dengan silent reading ya. Silent reading itu adalah aktivitas membaca tanpa mengeluarkan suara. Biasanya kita bacanya suara keras ya, loud reading gitu. Silahkan baca Sahrul, silahkan baca Ima, silahkan baca Imam, silahkan baca Kaila gitu dengan suara yang keras. Tapi untuk saat ini Ibu juga akan memberikan materi untuk silent readingnya, yaitu tanpa mengeluarkan suara, fokus pada teks dan memahami isinya. Itu silent reading. Kedua-duanya juga sama untuk
loud reading dan silent reading juga sama-sama fokus pada teks dan memahami isi ya. Cuman perbedaannya kalau loud itu keras, dibaca keras, itu juga sebenarnya untuk loud reading itu bisa membantu kita eh, percaya diri gitu ya kalau loud reading. Silent reading sama juga memahami isinya. Kedua-duanya sama membantu untuk memahami isi yang kita baca gitu. Dua-duanya sama ya. Cuman silent reading itu pemahamannya nanti semuanya adik-adik udah bisa belajar merenung gitu ya. Belajar merenung selain memahami isinya, tapi bisa belajar merenung juga gitu ya di silent reading. Jadi ketika kita tidak mengeluarkan suara, ternyata di dalam hal itu yang bersuara itu adalah hati, suara hati ya, suara yang ada dalam hati. Perbedaannya mungkin kalau loud reader kita mengeluarkan suara keras gitu ya. Oh, A, I, U, E, O artikulasinya jelas gitu. Tapi ketika masuk ke dalam silent reading yang bersuaranya mulut atau hati. Hati. Hati, ya betul. Kalau kalau di silent reading yang bersuaranya hati. Itu perbedaannya ya. Perbedaannya itu. Kalau untuk loud reading itu kan biasanya kita mulut gitu, artikulasi dan iramanya terdengar gitu. Oke, dapat dipahami, boleh ditulis silent reading yaitu aktivitas membaca tanpa mengeluarkan suara, fokus pada teks. Sudah ya? Eh, sudah dibaca apa reviewnya? Ada berapa orang di situ? Karakternya? Satu. Badru, ada siapa di situ? Di cerpen itu? Dua wajah ibu. Ada Mainang. Kedua, anaknya siapa? Ada dua orang anaknya. Kurti dan Jamal. Ya, Kurti dan Jamal. Terus menantunya siapa? Oh, Ada menantunya tuh. Sedikit. Mai ya. Mai menantunya. Terus ada Mak Sangkut dan Mak Rifah. Ada dua orang lagi, tapi dia tidak ada dialognya. Cuma terceritakan. Mak Inang tuh berasal dari mana sih sebenarnya? Sumatera Utara ya, Batak ya. Mak Inang itu dari Batak. Sedangkan Kurti dan Jamal tinggal di mana? Di Di Jakarta. Ya, di kota besar Jakarta. Mak Inang dan Mak Inang itu berniat untuk mengunjungi cucunya ya. Cucunya anak dari Jamal dan Mai. Di situ ada sebuah perbedaan yang Mak Inang dapati gitu. Antara tinggal di kampung halamannya dengan di Jakarta. Ada yang mau ceritakan sinopsisnya? Diceritakan? Boleh? Siapa yang mau? Dari Jatisari, ada yang mau cerita tentang Mak Inang pergi ke Jakarta untuk apa? Menengok cucunya Jamal, anaknya Jamal dan Mai ya, yang baru lahir. Ternyata ada perbedaan kehidupan di antara di pedesaan, kampung halamannya dan di kota Jakarta. Sebenarnya Mak Inang lebih betah tinggal di mana? Di kampung halamannya ya, di kampung halamannya, karena dia bisa menyawah gitu ya, bisa apa ke kebun karetnya gitu. Beda dengan di Jakarta, Mak Inang kerjanya apa di Jakarta? Mencuci baju ya.
mencuci baju anak-anaknya dan cucu-cucunya. Seperti babu saja gitu ya. Di situ kan ada seperti babu gitu. Apakah di antara perbedaan itu tinggal di pedesaan dan di Jakarta? Mainang itu lebih nyaman di mana? Di pedesaan kan? Karena Mainang melihat kehidupan di kota besar Jakarta itu tidak menyenangkan, tidak senyaman ya apa yang dibayangkan. Karena ternyata Jamal, Kurti, juga menantunya, anaknya tinggal di gang ya, di kontrakan. Tinggalnya di kontrakan. Kehidupannya sederhana ternyata ya, tidak. Jadi tujuan anak-anaknya ke Jakarta itu ternyata tidak sesuai dengan ekspektasinya. Eh, Jamal dan Kurti pergi ke kota besar Jakarta itu sebenarnya tidak mempunyai tujuan yang jelas karena ternyata hidupnya sulit di Jakarta itu ya, sulit, tidak sesuai dengan apa yang dicapai gitu, apa yang dicita-citakan. Jadi pergi ke Jakarta itu tidak 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 terarah ternyata anak-anaknya itu ya. Mainang cukup cukup merasa mungkin ya POV-nya Mainang merasa cukup kecewa dengan tindakan anak-anaknya untuk tinggal di Jakarta itu ya. Malah Mainang mengajak anak-anaknya juga menantunya tinggal di desa ya. Iya, tinggal di desa karena Mainang merasa di pedesaan di kampung halamannya lebih nyaman, lebih tenang, meskipun pekerjaannya di sawah dan di kebun gitu. Tapi kehidupannya lebih 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 damai ya, lebih damai, merasa lebih damai di pedesaan daripada di Jakarta. Karena hiruk pikuk hidup di Jakarta itu sangat sulit gitu. Mainang berpikirnya seperti itu. Ternyata ibu kota itu ibu kota ibu kota yang sangat besar Jakarta itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Mainang. Oke. Jadi seperti itu ya, adik-adik yang eh, silent reading itu bisa memahami isinya. Jadi untuk bacaan apapun ya, misalkan kita membaca pelajaran geografi, terus apa pelajaran-pelajaran lainnya ya, pelajaran fisika, mungkin kalau ada juga beberapa orang yang saya lebih bisa memahami di membaca keras gitu ya, loud reading. Ada juga yang silent reading. Cuman di keduanya sama loud and silent itu bisa tujuannya memahami isi cerita. Cuman suaranya yang berbeda. Kalau loud reading itu suaranya dari mulut kita, sedangkan silent reading itu yang bersuaranya hati. Ada perbedaan itu ya. Oke, nanti minggu depan kita ada pretest ya. Kita ada pretest, jadi ngapalkan di bumi. Ngapalkan di bumi. Materinya udah ada di Google Drive ya. Udah ada kan? Udah ada di Google Drive. Contoh-contoh cerpennya juga sudah ada di situ ya. Jadi nanti Senin depan kita akan ada pretest. Ada pilihan ganda ya. Ada juga pertanyaan uraian. Jadi ada dua ya. Nanti ada pretest ada dua. Jadi kalian di rumah ngafalin ya.
tentang materi literasi. Nah, sejauh ini ada yang masih belum paham atau bingung di materi literasi ini? Udah, Bu. Insya Allah paham. Insya Allah ya, ya boleh ya. Nanti boleh dibaca-baca lagi ya. Sebenarnya antar itu Ibu kasih review, sinopsis, it- itu juga sebenarnya sama juga sinopsis itu masuk ke dalam review. Nah, review review lebih 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 detail lagi karena kita berbicara tentang karakter dan latar semuanya ya. Terus apa opini opini pribadinya apa itu review. Kemudian sinopsis dengan storytelling memang beda. Perbedaan storytelling dengan mendongeng juga berbeda. Ada perbedaannya ya. Dibaca-baca lagi materinya. Kalau misalkan belum paham, nanti kita bedah. Kita bedah pretestnya jika ada yang belum paham. Oke, baik. Terima kasih buat adik-adik yang sudah hadir di eh, pelajaran seni budaya literasi hari Selasa pagi ini. Semoga bermanfaat ya. Ya, semoga bermanfaat, dapat dipahami. Oke, Ibu sudahi pelajaran pagi ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga tetap bersemangat dan ceria karena ada materi pelajaran berikutnya. Yang mau minum, minum dulu. Yang mau sarapan, sarapan dulu biar kuat menghadapi kenyataan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Ketemu minggu depan ya. Ya, Bu.